Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Wicoro Mawa Wiso. Apa Wicoro Mawa Wiso? Nanti kita berbincangkan dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Girianto Handali. Selamat malam, Girianto. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, pemirsa, seperti biasanya kita hening sejenak sebelum kita berbincang-bincang untuk satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi teka ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling ato tanono arah mring mami guna duduk pan sirno. Ya pemirsa, kita awali bincang-bincang kita Wicoro Mawa Wiso ini. Kalau peribahasa Indonesia itu seperti mulutmu harimaumu, barangkali begitu, Girianto ya. Nah, Girianto, ini yang menarik ketika kita mengangkat Wicoro Mawa Wiso baru-baru ini sedikit viral, Girianto. Ya, gara-gara tokoh agama yang akhirnya berselisih paham lah dengan katakanlah rakyat kecil, sehingga menjadi sesuatu yang viral, Girianto. Itu karena ini sudah viral, sudah banyak yang tahu hanya gara-gara es teh. Gara-gara es teh. Mungkin ini juga akan sesuai dengan Wicoro Mawa Wiso atau bagaimana, Girianto? Iya. Dihubungkan dengan saat ini. Dihubungkan dengan bisa. saat ini. Sebelum itu begini. Tadi Mas Samsu nembang ya. Kidung tadi ya. Sebenarnya yang diudarakan Mas Samsu dari waktu ke waktu. Ini kan kidung ini kan kita udarakan untuk membuka acara sekitar 8 tahun yang lalu. Ya. Sampai sekarang. Bisa jadi ini hanya dipahami sebagai pembuka acara. Enggak. Seakan-akan hanya itu aja. Hanya itu saja, bukan. Ini adalah mantram sakti orang Jawa. Beda dengan doa. Doa itu permohonan kepada Tuhan. Saya minta kekayaan, doa, permintaan. Kalau mantram ini pembersihan diri, wujud kepasrahan, pembebasan pikiran, sehingga yang diresapi itu kata-kata itu. Ya. Nah, apa akibat dari mantram itu? Tuhan yang akan berjalan. Ya. Kepasrahan dipasrahkan pada Tuhan, ya, dibersihkan cara berpikir kita, ya, intinya kita akan menunjukkan apabila Tuhan itu turun tangan, seperti mantram tadi, ya, ini bukan nganu loh, ini bukan upaya manusia, ya, itu kan hanya menyatakan ono kidung rumong soing pengi, ya, teguh ayu luput yang loro ini kan tidak permintaan. Ini hanya menunjukkan nanti ada suasana semacam ini. Kapan itu? Bisa jadi sekarang. Jadi kidung yang sampai lantunkan 8 tahun lalu, setiap minggu itu ya,
dan berkali-kali reranya itu ya, itu bisa jadi wujud kepasaran kita setelah manusia meminta gagal, sekarang kita kosongkan hati kita, kita kosongkan pikiran kita, semata-mata hanya Tuhan yang akan berjalan. Dan orang Jawa menunjukkan ini loh kok kondisi ini, macam itu. Ya, ini luar biasa sekali, berarti titik pencerahan Dhamma TV Loh, sudah 8-10 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Ya, yang kita udarakan mantram sakti orang Jawa ini. Dan orang Jawa menunjukkan nanti akan kondisi semacam ini. Ya. Dan sebagainya. Bisa jadi sekarang waktunya mantram ini Tuhan akan ngejawantah turun ke bumi, menyelesaikan silang sengkarutnya bangsa Nusantara. Sing dulu ndak ketok menjadi ketok. Ketok. Berkat mantram ini, katakan begitu ya. Ya meskipun hanya saat ceplek, tapi kan kita lantunkan. Ya. Kalau orang banyak berdoa memohon, kita nggak memohon. Ya. Kita hanya satu saat Tuhan akan turun. Nanti kalau sudah turun kondisinya semacam ini loh. Luar biasa. Ya. Guno duduk pansirno, semua akan hilang. Malapetaka itu. Makanya minggu-minggu lalu kita berbicara waktunya Nusantara 3 muncul. Diawali dengan Guguring Ontorjo masuk ke zaman Baratayuda. Kondisinya bagaimana? Kondisinya mantram sakti. Sudah terorganisir dengan baik oleh Tuhan sendiri. Kapan dia harus gugur? Gugur oleh siapa? Dengan cara bagaimana? Kalau toh ada Kresna nanti di Baratayuda, yaitu sebagai pengejawantan tangan-tangan Tuhan dengan gampang. Gitu loh. Tinggal menggerakkan. Menggerakkan dengan gampang karena digerakkan oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga kalau sekarang itu katakan zaman sekarang itu ada pilihan presiden kemarin, Pak Prabowo Subianto jadi presiden, ya sudah. Suara-suara dia itu, ya dengan mantram ini otomatis. Cuman pesan kita jangan sampai suara-suara tadi itu pertama hanya sebagai orasi, ya. Yang kedua jangan dengan kebencian. Kenapa? Karena Tuhan akan turun ke bumi. Untuk apa? Untuk guno duduk pansir, mensirnakan semua mara bahaya. Tanpa harus kekerasan, kira Anda ya? Ya terserah. Kalau itu kan jalan saja. Ya, karena Baratayuda itu ya tentu kekerasan, peperangan. Cuma peperangan model apa nanti? Ya, sekarang batasnya. Jadi kalau kita lihat dari tembang itu, kalau kita lihat dari suara-suara di luar sana, ya sekarang ini, ya suara tadi sing mau wiso, itu akan dengan sendirinya menghantam diri sendiri. Sekiranya suara-suara yang dia lantunkan itu nggawa wiso, mau wiso dengan bisa. Bahaya. Bisa itu kan bisa menyelamatkan orang untuk obat, tapi bisa yang keterlaluan, ya, itu bisa mencelakakan dan mencelakakan diri sendiri juga. Istilah orang Jawa itu kalau sudah kelantur-lantur, dikandani ora kene, gitu ya, nanti sudah kena wiso itu. Makanya kan ada tembang itu. Sekar gambo peng catur, kang cinatur, pola kang kelantur. Sekarang sudah dicatur itu, sudah dibicarakan banyak orang. Orang yang polanya kelantur, kebablasan. Ya, banyak sekarang ini. Di gambo itu ya? Ya. Tanpa tutur katulo-tulo kata hali. Tanpa tutur. Kenapa? Dituturi secara kena. Kata luar so katutur kapatu pantati awon, jadi jelek akhirnya. Nah, sekarang kan banyak orang-orang katakanlah
tokoh-tokoh kita itu sing ora kena dituturi. Ngomong sak geleme dhewe. Ngelokne wong sak geleme dhewe. Nah, sudah keringkes dengan sendirinya. Ya, karena pandati awon akan menemukan keburukan itu sendiri. Makanya kalau judul itu apa kata-kata Mowiso, benar itu sekarang. Ya kalau Mas Samsu tadi berbicara, tokoh-tokoh kita yang berbicara sekarang sudah ngelumpruk, ya, ya itu kan akibat kelantur. Dan banyak. Kalau kita perhatikan, kita bukan orang di ranah itu ya. Kita sebagai orang yang niteni kondisi di Nusantara semacam ini. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Girianto. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Wicoro Mawa Wiso. Nah, kalau Wicoro Mawa Wiso ini bisa masuk pada tulisan juga, Girianto ya. Tidak masuk pada tulisan ya, tidak hanya ya bicaraan aja. Iya. Jadi begini Mas Samsu. Orang berbicara tentu saja menggunakan segala macam media. Makanya harus hati-hati dengan konsep hoax dan tidak hoax, ya. Itu harus diperhatikan. Tadi kalau kita berbicara tentang Wicoro Mawa Wiso, sekali lagi beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang zaman, ya, zaman Dupara Yoga untuk menuju Kali Yoga. Zaman di mana orang-orang, manusia-manusia dianggap hebat, bahkan dekat dengan Tuhan, gara-gara dia merasakan dirinya beribadah lebih dari yang lainnya dalam konteks materi. Ya, kalau sudah begitu, apa yang dia omongkan seolah-olah benar. Padahal konsep tadi Wicoro Mawa Wiso. Dilihat saja sekarang, bagaimana bangsa ini menghinakan kepala negaranya. Kan banyak itu. Wiso semua itu yang ditebar itu. Ya, dengan gampangnya, tanpa berpikir. Sekarang sudah ngelumpur satu demi satu. Ada lagi siapa tadi yang ulama besar yang sekarang sedang apa? Ya, yang viral. Ya. Viral. Nah, itu kan Wiso semua itu. Berarti yang disampaikan dari waktu ke waktu itu mengandung bisa berbahaya. Ya. Itu yang disebut dengan katulo-tulo katali. Omongannya ngelantur. Ya. Bisa jadi omongan ngelantur itu sebenarnya pertama saya berjasa. Pada waktu saya berbicara di depan umum, saya kehabisan bahan. Maka suara yang saya keluarkan buruk pun itu dirasakan baik karena saya sudah berjasa. Merasa berjasa. Merasa berjasa. Materi saya sudah banyak, saya keluarkan pun banyak. Sehingga saya berbicara apa saja, rasanya menurut beliaunya tidak ada masalah. Yeah. Padahal yang ditebar adalah Wiso. Hal-hal semacam ini. Berarti Wiso ini bisa jadi tidak tersadari, Girianto. Tidak tersadari. Tidak tersadari. Karena kelantur tadi. Katakan begini Mas Samsu. Orang berbicara itu kan seringkali kehabisan bahan. Padahal durasi waktunya masih panjang. Apa yang dia perbuat? Oh, tidak ada dalam skrip. Ya. Nah, dan itu menjadi kelantur pada saat orang banyak sepakat di sekitarnya. Ya. Yang jadi masalah, orang jauh di sana apa sepakat? Orang yang lebih besar itu. Yeah. Kena semua ini. Ya. Makanya harus hati-hati dalam masa-masa semacam ini apabila berbicara. Yeah. Ya.
Karena begitu banyaknya orang berbicara, otomatis manusia itu kan mencari kalimat-kalimat yang berbeda. Kalau ini kalimatnya buruk disukai orang banyak, dia harus lebih buruk lagi. Tapi disukai orang banyak, terus lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Ada klimaknya. Wisomandi itu ada. Ya. Ya. Jadi kalau sekarang banyak orang tadi itu Dwapara-yoga tadi, banyak orang yang kaya raya karena menjual agama, ya, untuk masuk kepada Kali Yuga, ya sudah Wisomandi tadi, kekayaanmu, omonganmu yang selama ini bisa diterima orang banyak, sebagian kecil tidak bisa menerima, sekarang terbalik. Orang sedikit bisa menerima, orang banyak tidak bisa menerima. Dan ini akan berjejer satu demi satu. Orang yang banyak berbicara, dulunya diterima oleh orang banyak, sekarang ditolak oleh orang banyak. Ada masanya seperti itu. Ada masanya. Dan ingat, kata-kata track record tidak pernah terhapuskan. Mam Samsu berbicara sekarang, orang tidak senang. Hanya satu itu saja. Catatan Mas Samsu 10 tahun yang lalu dibongkar semuanya. Hanya gara-gara ini tadi. Gara-gara ini. Ini yang dikatakan Mowiso. Sehingga apa yang dia bicarakan itu bisa semua ini. Ya, tapi kan tidak mengena pada masyarakat banyak. Bahkan masyarakat banyak terlena. Ya. Nah, sekarang terbalik. Masyarakat banyak merasa dirinya harus juga berbicara. Disinilah sebenarnya orang-orang yang banyak berbicara tadi, wiso-wisonya akan muncul. Wisonya muncul. Terjadi sekarang. Nah sekarang misalnya begini Girianto, ini kalau dipandang dari segi budaya Girianto, sekarang berbicara masalah Wicoro ini di media sosial, penjenengan tadi juga ngendiko bahwa yang buruk akan muncul semakin yang buruk, dan itu disukai orang banyak. Ini merupakan satu penjajahan kebudayaan atau bagaimana kalau dilihat ini? Ada satu kondisi begini Mas Samsu, manusia itu kan ada masanya terpuruk. Bangsa ini terpuruk, sehingga dengan kata-kata yang buruk, dengan saya berbicara menjelek-jelekan orang, bangsa ini merasa terhibur. Oh, saya sengsara seperti itu, menurut dia itu karena ini, kan seneng itu. Merasa disetujui gitu ya? Iya, ditutui, dinina bobokkan. Oh iya, aku sengsara goro-goro kain. Kok ngerti jari wong kain? Kan seneng. Padahal pada waktu dia berbicara, itu kan hanya menyenangkan orang itu. Bisa itu sebetulnya? Iya bisa kan. Masyarakat kan tidak sadar. Kakean utang, oh dia ngomong utang goro-goro wong sugih kae pamane gitu. Kan bisa dibenarkan kan. Tapi apakah semacam itu orang berbicara dalam tembang apa gambu tadi? Itu kan pada saatnya dia akan kelantur-lantur. Ya, akan kebablasan. Kenapa? Karena wong percaya. Kenapa dia percaya? Tidak sadar dia percaya itu. Ya, sehingga menumpuk ini pembicaraan. Yang diutarakan dia seneng juga. Oh, saya ngomong menghujat itu dia tertawa. Saya menghujat itu dia tertawa. Kan begitu. Kenapa dia tertawa? Karena dia tidak sadar. Ya, makanya ada kata-kata itu kata-kata untuk masyarakat, kata-kata untuk kata-kata itu sendiri. Nikmati sendiri bagi orang-orang yang memang sepakat dengan dia. Saya dengan Mas Samsu akrab. Apa yang saya omongkan fair-fair saja. Allah becik bener luput, bejo cilaka guyon. Misuh paribasane kita bisa guyon. Ya, karena untuk kita. Tapi pada waktu berbicara untuk masyarakat, tunggu dulu. Guyon kita ini, ya, belum tentu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, hanya bisa diterima oleh masyarakat yang punya kondisi seperti kita.
yang masyarakat itu tidak menyadari sedang mabuk juga. Mabuk apa? Mabuk kesengsaraan, mungkin begitu ya. Akhirnya sekarang sudah mulai terbalik. Pada satu saat masyarakat akan sadar. Oh, sing tak rungokne winginane iki ternyata keliru. Masya winginane guyon, jegagaan. Ya. Lama-lama kan kesadaran itu muncul. Setelah mendapat informasi sedikit demi sedikit. Sekarang sudah mengkristal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Udah muncul sekarang. Ya. Makanya harus hati-hati dalam kondisi begini. Ya, omongan kuwi yen perlu. Nek jare Bante Dhamma Subuh kae, ya. Aja sing penting ngomong. Gitu. Ning ngomong sing penting. Ya. Kan gitu beliaunya, ya toh? Sekarang kan enggak sing penting ngomong. Bahaya. Ya. Ya. Itu kata-kata indah sebenarnya. Itu. Kalau dihubungkan dengan pembicaraan kita waktu episode yang lalu, Girianto, Wicara Mawa Wisa ini bisa, wisonya ini bisa jadi Bratayudanya apa ya, kemunculan wiso-wiso ini. Iya, ya. Jadi pada waktu Antareja itu menjilat teracaknya sendiri, gugur kan dia. Ya. Tapi kan mereka-mereka yang memiliki kondisi semacam Antareja ini kan masih banyak. Ya. Yang ngomong nggak karu-karuan itu. Sekarang sudah mulai bergolak ini. Sudah mulai bergolak. Makanya harus kita titeni dengan baik, ya. Bahwa ingat, gugurnya Antareja awalnya Bharatayuda. Ya, konsepnya kan begitu. Lah di dalam Bharatayuda itu tentu saja banyak wicara-wicara, ya, di dalam percaturan itu yang menjadikan wicara tadi sebenarnya yang akan menjadikan apa, hilangnya sifat dur angkara murka. Termasuk yang bicara sendiri. Ya. Hilang, masuklah sekarang ke Bharatayuda. Yang menarik begini, Girianto, penjelasan tadi ngendiko tentang ketidaksadaran. Ketika berbicara dalam ketidaksadaran, ini mestinya ada sesuatu yang menggerakkan bahwa orang ini harus berbicara seperti itu sehingga munculkan wiso. Barangkali begitu. Ada sesuatu di luar diri manusia yang menggerakkan. Memang harus begitu. Gitu. Ya, tapi kita tunda dulu di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Wicara Mawa Wisa. Ya, Girianto, kita lanjutkan bincang-bincang ini. Seperti yang tadi saya katakan, ini sepertinya juga ketidaksadaran ini sebenarnya hakikatnya ya kesadaran. Bagaimana Girianto? Ada sesuatu di luar manusia ini, nalar manusia yang menggerakkan begitu. Ya. Tadi kita katakan mantram Kidung Ayu ini ya tangan-tangan Tuhan yang akan turun ke bumi menyelesaikan masalah itu. Kalau tuh ada masalah, ada pendapat semacam itu, ya monggo. Katakanlah itu sebagai jalan untuk membuka aib yang lebih besar, mungkin gitu ya. Ya silahkan. Tapi dalam konteks Bharatayuda itu memang silang sengkarut semacam itu kan terjadi. Contoh, pada waktu Durna ya harus menemui ajalnya, katakan begitu ya. Itu kan ada berita. Meskipun ini masih menjadi pertanyaan di dalam Bharatayuda itu, bahwa Aswatama anaknya gugur. Ya. Anaknya gugur. Sehingga mereka betul-betul ternyuh dengan kondisi itu. Lemah dia. Ya. Yang jadi pertanyaan kita, pada waktu Aswatama gugur itu
kenapa dari awal tidak dijelaskan yang gugur itu sebenarnya gajah, namanya Aswatomo. Ya, kendaraannya lah, gitu loh. Sehingga ini menjadi Baratayuda itu semakin seru. Pertanyaan kita dengan cerita-cerita tadi itu, jalan dan sebagainya, ya monggo. Cuman ingat, jalan yang terjadi ini sebenarnya akan menghancurkan wicoro-wicoro yang lebih luas. Aswatomo gugur itu akhirnya menjadikan semakin semangat lah orang berperang itu. Padahal informasinya salah, kan salah itu. Yang gugur itu bukan siapa, bukan anaknya, tapi binatang yang namanya kebetulan sama. Bagaimana dengan kita sekarang? Bisa jadi, ya kalau kita berbicara metafisika ya kan tidak ada yang salah terusan ya. Tapi kan lakon ini kan harus terjadi. Di luar kesadaran dia berbicara seperti itu, sekarang kita lanjutkan. Bisa jadi kondisi yang dulu dianggap sederhana, dulu kan sederhana ya. Kan banyak yang wicoro semacam itu kan banyak jenis-jenis itu. Ditambahkan sekarang. Ya, tambahkan sekarang. Bisa jadi ini dalam konsep Kambu tadi itu, ya kapatuh mandati awon, menjadi jelek, dan Baratayuda akan menghancurkan keburukan itu. Berarti apa? Berarti kasus yang terjadi sekarang ini sebenarnya untuk menghancurkan, di belakang yang ada kasus besar sebagai manifestasi dari Baratayuda. Sehingga cara berpikir teman tadi itu sebenarnya ini adalah pintu membuka ya untuk perang besar di ujung sana. Kita nggak tahu. Ya mungkin itu merupakan satu pemicu untuk seperti episode yang lalu terbukanya Nusantara, kejayaan Nusantara 3. Barangkali ini sudah penik-penik rinci ya, recehan-recehan ya. Ya istilahnya kalau di Nusantara itu kan yang berjalan kan tangan Tuhan. Berkat rahmat tadi loh ya. Oh ya. Jalan Tuhan itu loh. Makanya saya pribadi tidak pernah gentar ya menghadapi carut marutnya bangsa ini. Ya. Karena apa? Dalam sejarahnya bangsa Nusantara itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Orang di luar sana pada heran. Kok bisa Indonesia yang terdiri dari sekian ratus kepercayaan, sekian ratus suku bangsa, bisa semacam ini? Heran. Ya. Dan nanti akan menjadi heran lagi pada waktu Nusantara 3 muncul namanya seperti Nusantara 1. Kita bisa untuk menunjukkan negara panjang punjung pasir ukir gemah ripah lo jinami Kartorajo. Kata Bung Karno, negara yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Siapa kalau gitu yang menolong kita? Hanya Tuhan. Ya, tidak ngeblok kanan, tidak ngeblok kiri. Ini luar biasa, Mas. Jadi konsep berdikari, jalan yang ditempuh, ya Ontorjo kudu gugur, Baratayuda kudu pecah. Muncul di sana berdikari. Dengan siapa? Dengan Tuhan itu sendiri. Tokohnya siapa? Ya bisa jadi tokohnya ya tokoh-tokoh sekarang ini. Kurawone kae, gitu, Pandhawane iki. Kita harus yakin itu. Berarti konsep berdikari juga akan muncul. Gitu. Kira-kira ditandai apa? Gimana? Kira-kira yang sekarang ini sudah munculnya itu, akan muncul itu, kira-kira ditandai apa? Ya katakan begini, Mas. Di zaman Sakadipa dulu, Nusantara 1 itu sudah dikatakan di permukaan tanah, di dalam tanah, kita itu sudah punya sumber-sumber kehidupan yang luar biasa. Emas, perak,
Ya, peni rojo, peni guru bakal, guru dadi, punya semua. Carut marut sekarang. Orang menjadi kaya raya di Indonesia itu sangat banyak. Orang dulu kan tidak yakin bahwa ada manusia yang tidak bisa menghabiskan uang. Sekarang harus yakin. Bahwa di Indonesia banyak orang yang tidak bisa menghabiskan uangnya sendiri. Terlepas itu dari hasil korupsi atau apa. Dia kan heran orang-orang ketangkap. Masa saya dihukum sekian? Berarti dia kan nggak ingat bahwa dia tuh punya harta korupsi sekian banyak. Kan sekarang seperti itu. Ya. Kalau ini bisa diselesaikan, saya yakin Indonesia tidak usah ngeruk tambang-tambang yang ada dalam tanah. Tambang-tambang yang sudah jadi uang dimiliki oleh orang-orang ini, kumpulkan, insya Allah sudah bisa bayar utang. Ya. Ya, mungkin perampasan aset itu. Ya, diantaranya perampasan aset itu. Ya. Jadi Indonesia itu masih punya masa depan yang luar biasa. Ya, masa lalu katakanlah zamannya Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY, Jokowi. Ya, ingat berapa presiden itu? Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur ya, Gus Dur, Bu Mega, SBY, Jokowi. Puncak tertinggi. Jokowi itu dalam hitungan Jawa puncak tertinggi. Kalau Indonesia hancur, dikatakan hancur, zaman Jokowi itu sehancur-hancurnya kehancuran Nusantara. 7-nya hitungan Jawa itu 7 ya. Hono coro kodoto. Hancur. Kehancuran kita semacam ini. Nah, kalau sudah begitu, Tuhan akan mengangkat bangsa ini. Prabowo ke-8. Ya sudah. Zaman Jokowi itu sehancur-hancurnya bangsa ini. Ya. Sekarang sudah mulai muncul-muncul. Harus yakin itu. Ini ada katanya sudah mengurangi impor beras. Ini sudah muncul. Iya. Nah, ini artinya konsep berdikari tadi mungkin akan muncul di situ. Iya, ini zaman 8 ini. Hono coro kodoto, sawolo podo joyo. Ya, iki kan ya. Otak adiknya orang Jawa. Ya. Ya wallahu alam, ya muka-muka bahwa apa yang dibicarakan dalam konteks kewicaksanan Jawa dengan presiden ke-8 itu adalah awalnya kehancuran untuk diangkat kembali oleh Tuhan menjadi satu negara gemah ripah loh Jirawi Kartoharjo. Ya, caranya ya sudah, silakan. Antarjo gugur, Bratayuda terjadi pecah, diangkat. Kalau itu mengikuti pakemnya cerita wayang seperti itu. Pakemnya budaya Jawa. Budaya Jawa. Ya, budaya Jawa. Ya, istilahnya ini kan sudah perang brubuh ini. Perang brubuh itu perang ente-entean. Endi sing bener, endi sing luput. Nanti gitu. Terus jadi kondisi sekarang ini kan ada masyarakat, pemerintahan. Nah, yang perang ini semuanya atau bagaimana? Semuanya. Semuanya. Ya. Antara pamong dan yang diemong. Ya, pemerintah itu kan pamong. Ya. Pangreh pamong. Masyarakat yang diemong. Lho saya kira sing ngomong ya enggak genah. Sing ngomong itu loh. Ya. Apa sing diemong enggak bengok-bengok kira-kira? Ya. Ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Wicoro Mowo Wiso.
Nah, tadi berarti semua ini terlibat dalam Bratayuda. Bratayuda semua. Kira-kira bentuknya bagaimana Kirianto? Kalau dampak dari Bratayuda bagi masyarakat kira-kira? Ya, kalau konsep Bratayuda, perang Bratayuda itu dudu pamane, kembali lagi dudu pamane siswadi kudu ngabekti marang guru nadi. Nanti banyak guru-guru itu yang akan diberontak oleh siswanya. Ya, dudu pamane wong nom, dudu papane wong nom kang kudu ngabekti marang wong tua. Wong tua juga akan banyak didemo oleh mereka. Siapa guru itu? Ya, siapa wong tua itu? Jadi kan begini, orang berpikir itu ada istilah method of authority. Pikiran saya tergantung pada orang yang saya anggap punya otoritas terhadap diri saya. Manut wis pokoknya. Pokok Mas Samsu ngomong manut, samina wa atona. Ini masalah kita seperti itu Mas Samsu. Gitu loh. Loh, kalau Pak Samsu itu karena punya otoritas memerintah saya dan saya senang, terus tiba-tiba Mas Samsu itu belenjani janji omongannya mau, seperti apa kecewa saya? Orang yang saya anggap punya otoritas terhadap diri saya ternyata belenjani janji, ternyata merusak bangsa ini, wani saya. Kondisi Bratayuda semacam ini, gitu. Yeah. Nah, ditambah lagi oleh tokoh-tokoh tertentu yang paham. Tugasmu terakhir gurumu, katakan begitu loh. Ya, kan begitu. Yeah. Karena dalam tulisan, nah, katakan tulisan alam, dia tahu, makanya dikatakan ngerti sadurunge winara. Bratayuda itu sebenarnya bukan masalah yang pelik, cuma masalah yang rame. Saling membunuh gitu. Tapi masalahnya jalannya itu oleh Kresna itu jelas gitu loh. Cuma orang-orang yang tidak ngerti sadurunge winara seperti Kresna yang bisa membaca tulisan Tuhan tadi, itu kan di seolah-olah kan seru ini ya. Ya, seru, itu kok bisa begitu ya, kok bisa begitu ya, itu eyangnya kok dibunuh ya, kan begitu itu. Ya. Nah, itu artinya apakah ini nanti istilah Tata Krama itu hilang? Ya, hilang. Salya itu begini dalam Bratayuda, Salya gugur itu. Salya itu kan tokoh yang luar biasa, tidak terkalahkan. Tapi apa yang terjadi? Pada satu saat tertentu dia itu sudah ual dari keeyangannya. Dia analisir saka angger-angger bebener. Artinya dia sudah tidak cocok lagi dengan yang dia omongkan. Akhirnya apa? Pusaka yang dia pegang, ya, yang katanya namanya Aji Bolo Sewu itu ya, itu kan ajian yang luar biasa, tidak terkalahkan. Mati satu, hidup dua, mati dua, hidup empat, mati empat, hidup delapan. Semakin lama semakin kuat. Apa yang terjadi dalam Bratayuda? Bapak, aku wis moh kumpul selirane. Sebab wis nalisir saka angger-anggering bebener. Kesaktian semacam itu lari dari dia. Apa yang terjadi? Ya sudah, gampang saja dibunuh. Ya. Karena esensi manusia itu kan ada kebaikannya. Karena sudah ketulo-tulo katali tadi, kebaikan kan juga nggak enak di situ. Ya, dia hidup sendiri. Ya sudah, keburukan dia yang tampak. Itu eyangnya loh, mbae loh, gitu. Nah, karena kondisi semacam itu. Artinya orang-orang yang dulunya sebagai tempat mengadu, ya, sekarang sudah tidak bisa lagi. Bahkan dia ada di pihak musuh, lawan, kan begitu cerita itu.
Nah, karena Kresna dia paham betul bahwa eyangmu itu ditakdirkan untuk semacam ini dan gugur di tanganmu. Ini loh orang-orang ini yang penting nanti dalam Baratayuda itu. Ya, kalau ada jalan ke sana tadi itu loh. Enak Antareja, ayo kudu hilangin dhisik, gak oleh. Dia paham. Berarti ada masa transisi untuk artinya begini Kiranto. Selama ini dalam budaya Jawa Toto Kromo itu posisinya di atas lah, ditinggikan. Ya. Ketika itu hilang, itu apakah ya transisi dari kebaikan yang akan datang atau bagaimana transisi? Sekarang sudah muncul misalnya di berita-berita itu ada guru, siswa yang berani terhadap gurunya atau gurunya sampai tidak berani bertindak apa-apa. Ini kan banyak Kiranto. Nah, apakah itu sudah merupakan gejala-gejala juga? Ya, kita tidak. Ini kan kondisi Indonesia kekinian ya. Ya, guru itu kan tidak harus guru mulang itu, gitu. Kalau itu guru mulang itu ya mari. Jadi begini Mas Samsul. Di Jawa itu ojo gampang nyalahake liyan. Ojo gampang nduding alaning liyan. Gak oleh. Tapi juga ojo gampang nyalahake diri pribadi. Badan priyogo. Meskipun salah. Ojo disalahni. Apa yang diutamakan oleh budaya Jawa? Mulat sariro hangroso wani. Delok awakmu. Sehalus itu loh. Jadi untuk mengimbangi ojo nduding wong liya, ning ya ojo nduding kowe. Ning ya wasinen to awakmu. Ya, artinya semua itu kan kembali pada kita. Nah, kalau sekarang guru semacam itu, guru itu ya bisa orang tua, guru itu bisa orang yang dituakan di luar sana, guru itu juga bisa guru Pak Guru. Makanya Pak Guru apabila diwaneni karo muridé, ojo gampang nyalani murid, ojo gampang nyalani awakmu, mung delengen awakmu kuwi piye. Koreksi diri lah. Koreksi diri. Mulat sariro hangrosawan, harus berani mengkoreksi diri. Karena apapun guru loh. Jadi wong Jawa kan guru itu digugu lan ditiru. Kenapa orang kena digugu? Kenapa arek gak gelem gugu? Ya. Terlepas kalau kita tarik panjang sekali, keluarga penting. Ya. Keluarga kan juga gurunya anak-anak. Kalau sudah begitu, apakah anak itu tidak berani dengan gurunya yang di rumah? Berani. Berani. Kalau sudah di rumah berani, di luar lebih berani lagi. Oh, karo bapakku aku wani. Oh, mana karo guruku. Sehingga ini masalah yang harus secara total kita perbaiki. Guru ojo nggugu karepe dhewe. Ya. Dulu Mas Samsu, zaman kita SD, wah, budi pekerti itu kan diajari betul. Bagaimana sopan santun murid terhadap gurunya, kan diajari. Iya tak? Saya kok nggak mendengar sekarang ada lagu-lagu ya untuk murid menjadi bangga dengan gurunya. Jangan murid disalahkan dulu. Koreksi diri tadi ya. Iya, mulat sariro hangrosowani. Bisa jadi guru itu memang tidak memiliki konsep digugu lan ditiru. Kalau sudah begitu pada orang tuanya juga sama saya kira. Podo wani nih gue. Karo bapak kowe wani apa maneh karo guruku. Ya ta? Hal semacam itu. Maka artinya, kita Dhamma TV itu menganjurkan kepada pemerintah pendidikan dasar budi pekerti luhur itu harus betul-betul ditekankan. Ya. Dan orang tua itu juga harus perhatian. Ojo golek duit tok. Akhirnya lali karo anake. Ngetene sekolah ora tahu. Kita kan begitu. Roh wis gede.
Sekarang kan banyak itu kalau kita lihat ya, ternyata anak lebih akrab dengan pembantu daripada orang tuanya, kan begitu? Ya. Malah ada penitipan anak juga. Loh, itu kan pelarian. Apa yang terjadi sekarang kan ada pendidikan sebelum pernikahan, ada tuh kan? Ya. Ya, nah, itu karena bisa jadi dari waktu ke waktu ibunya tidak pernah mendidik, sehingga perlu arek engko yang didik anak piye. Kan ada sekarang. Ya. Hal-hal semacam itu ya. Inilah kalau kita katakan wicoro mawa wiso. Wicoro itu ya pendidikan-pendidikan itu, tembang-tembang itu, omongan langsung, wiso semua ini. Indonesia wicoronya Indonesia Raya itu kan wicoronya bangsa Indonesia. Ya. Kalau itu tidak diperdengarkan dari waktu ke waktu, jadi wiso itu. Wiso yang Ya, mencelakakan. dihinakan. Kita patut bangga kemarin ya, PSSI kita di negara lain dengan lagu apa itu kemarin itu ya, ya, sehingga banyak menitikkan air mata. Bangsa-bangsa lain seakrab ini ya bangsa Indonesia. Ya, 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 saya sekali waktu tidak mengizinkan Kirianto, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu dengan satu topik yang berbeda. Pemirsa, kiranya demikian. Mudah-mudahan episode depan kita bisa bertemu dan membicarakan tema yang berbeda. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.